Halo semuanya, Nosferatu, sebuah film yang menceritakan kisah seorang vampir bernama Orlok yang terobsesi dengan seorang gadis bernama Ellen. Namun obsesi ini membawa Ellen ke dalam penyiksaan bersamaan dengan kota Wisberg yang diserang oleh wabah Nosferatu. Film ini merupakan remake dari film Nosferatu tahun 1922. Udah lama banget dan mungkin dari kalian udah pernah lihat ya desain Orlok tahun 1922 di kartun SpongeBob. Desain karakter Orlok di tahun tersebut bener-bener bikin gua takut saat pertama kali lihat di kartun SpongeBob. Terlihat banget wujudnya itu humanoid atau tidak terlihat seperti manusia. Berbeda dengan tahun 2024 yang mana wujudnya masih lebih manusiawi lah, masih bisa terlihat lebih manusia gitu, atau bisa dibilang mayat hidup. Karena memang kalau gua baca, Orlok ini digambarkan seperti mayat hidup yang dibangkitkan dari kekuatan jahat. Ya meskipun dia vampir gitu ya. Sebenarnya desain karakternya yang paling ganggu itu kumisnya sih. Ini buat gua pribadi ya, kumisnya bikin gak serem gitu. Jadi mirip bapak-bapak cabul malah. Untungnya Bill Skarsgård sebagai Orlok tampil secara luar biasa sama kayak pas dia jadi Pennywise. Sama-sama serem kecuali desain karakternya aja. Lalu ada juga karakter Knock yang bisa dibilang dia ingin menjadi pelayannya si Orlok. Jadi kenapa bisa si Ellen ini ditemukan dan Thomas ini dimanipulasi sama Orlok? Ya gara-gara si Knock ini seorang agen rumah lah ya, bisa dibilang atasannya Thomas yang nyuruh Thomas buat ke rumah Orlok, di mana ternyata Knock dan Orlok udah bekerja sama buat manipulasi Thomas. Nah masalahnya motivasi Knock yang ingin menjadi pelayannya si Orlok itu nggak dijelaskan sayangnya. Terlihat banget memang dia pengen jadi pelayannya sampai buat ritual dan segala macam, tapi motifnya nggak dijelasin. Tentunya yang paling bagus di film ini penampilan dari Lily Rose Depp sebagai Ellen, si cewek yang disukai vampir. Aktingnya gila, bener-bener bagus banget. Dia bisa meranin karakter cewek pada zamannya yaitu 1800-an yang anggun li dan sekaligus bisa akting kerasukan yang wow banget. Hampir secara keseluruhan akting para aktor di film ini pada bagus banget sih. Tapi kebetulan Lily Rose Depp ini sebagai karakter yang lebih utama di sini, jadi lebih bener-bener gue suka aja sih sama aktingnya. Nah, ada adegan yang bener-bener gue suka dari keseluruhan film, yaitu Profesor Albin diperankan William Dafoe, dimana dia ada melakukan semacam pengusiran setan, tapi karena mungkin ya di tahun segitu agama Kristen belum masuk, jadi bukan atas nama Yesus gitu. Gue nggak tahu pasti apakah belum masuk atau memang itu ajaran agama lain. Tapi transisinya cukup bagus gitu, apalagi dalam proses dari dia sebelum kerasukan pakai teknik one shot. Review ini gak lengkap kalau nggak ngomongin soal visual dan sinematografinya yang bener-bener gila. Gambaran tahun 1800-an itu cakep bener dengan color gradingnya yang biru-biru muda dan tua gitu. Apalagi kota Wisberg ini gambarannya bangunan tahun 1800-an dan vibe-nya itu loh, terutama pas bagian kastil ya. Itu kayak nonton Van Helsing-nya si Hugh Jackman. Kan sama-sama tahun 1800-an juga kan, dan film vampir Dracula gitu. Ya jadi kurang lebih sama lah. Last but not least, gue cukup suka penyelesaian konflik di film ini yang gak jauh melenceng dari tema utamanya. Jadi gak akan ada tembak-tembakan atau pertarungan. Ya lagi-lagi ini soal obsesi atau bisa dibilang soal romansa vampir dan manusia. Jadi penyelesaiannya pun lewat situ. Overall, Nosferatu wajib kalian tonton ya, meskipun ini slow pace, soalnya bener-bener diceritain secara lambat tapi rapi gitu. Cuman mungkin bakal mengganggu bagian sensor. Ada yang sensornya secara brutal, maksudnya kelihatan banget di sensor gitu. Ada yang pakai baju. Kalau kalian nonton Oppenheimer, nah ada tuh sensor yang gue kira memang pakai baju. So itu saja review dari gue. Terima kasih bagi yang sudah nonton, like, comment, dan subscribe. Gue Rakis, signing out.